Jalan Cenderawasih SP2 Komplek MPCC YPM Mekad. Lewat musik, lagu dan informasi, Radio Publik Mimika menyapa melalui frekuensi 102 MHz. Kitong semua punya. Topik-topik menarik hadir di Dialog Interaktif yang dikemas dalam program acara Coffee Break bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saatnya Anda mengikuti program acara Coffee Break hari ini hanya di 102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya. Terima kasih pendengar setia Radio Publik Mimika di mana saja Anda berada. Kembali lagi dari Jalan Cenderawasih SP2 Gang Agape Kompleks MPCC YP Maka edisi siar Senin 28 Juli 2025. Dan pendengar, seperti yang sudah diinformasi oleh rekan Murni, pukul 9 waktu Indonesia bagian timur kita akan ikuti program acara Coffee Break yang nantinya akan dipandu oleh Bung Dev bersama narasumber Kepala Sekolah STN, Sekolah Transformasi Nusantara. Bung Dev, silakan Bung Dev. Terima kasih Bung J. Selamat pagi untuk pendengar setia kita, di mana saja Anda berada. Hari ini kita mendapat tamu istimewa yang hadir di studio 1 Radio Publik Mimika. Selamat pagi, Miss Uli. Hai, selamat pagi. Apa kabar? Baik, puji Ya, Tuhan. kelihatan wajahnya berseri, walaupun cuacanya mendung tetapi sehat selalu. Iya, betul Ya. sekali. Ya, hari ini kita akan membicarakan Iya. hal-hal yang menyangkut pendidikan, edukatif bagi masyarakat. Betul Untuk sekali. mereka tahu tentang apa sebenarnya pendidikan, karena kehidupan yang layak nanti kalau orang itu tidak berpendidikan sulit. Tapi Iya. kalau dia berpendidikan dia akan mencapai hasil-hasil yang baik kesehatannya, masa depannya dan lain sebagainya. Setuju. Ya. Iya. Kami lihat di sini ya ada sekolah yang mungkin baru pernah hadir dan baru pernah kita dengarkan namanya. Betul, Pak. Namanya Sekolah Transformasi Nusantara. Yes. Nah ini Miss Uli ini kan perlu dijelaskan dulu. Betul. Sebelum ini nanti kita minta kepada pendengar setia kita di mana saja Anda berada. Kalau Anda belum paham tanya aja, nanti kita jawab dari sini. Kan ada kepala sekolahnya. Iya, Pasti betul. tahu. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan lebih lanjut ke Miss Uli. Saya kepingin tanya, Iya, Pak. Sekolah Transformasi Nusantara iya. ini setingkat apa? Apakah SMA ataukah sudah tertingkat Baik. perguruan tinggi ataukah masih level daripada SMP? Iya. Ya. Oke, baik. Ya, Terima kasih, silakan, Bapak. ya. Iya. Halo semua pecinta Radio Publik Mimika. Saya dengan Miss Uli. Kebetulan saya datang dari Jakarta, Ya. Bapak, diutus oleh yayasan. Saya Bung Dev saja. Iya, Bung Dev. Oke. Ya. Kami berserta tim di Jakarta semuanya mencoba untuk memperbaiki Ya. pendidikan yang ada di Timika ini. Timika, ya. Dengan cara apa? Kami membawa kurikulum yang kami sudah lakukan di sekolah kami terdahulu. Ya. Bahkan sampai saat ini sekolahnya pun masih ada. Itu di mana sekolah? Di Jakarta? Di Tangerang. Oh, Tangerang. Di ya. daerah Lipo Karawaci. Namanya Harvest Christian School. Oh, yes. Seperti Ya, itu. ya. Jadi Bukan yang di Amerika ya, Harvard. iya Bapak. Kami membawa sekolah SMA Transformasi Nusantara. Ya, setingkat Di mana- SMA ini sekarang. Iya, Oke. sekarang ini masih di tingkat level SMA. SMA, ya. Kami akan membuka dari level kelas 10 terlebih dahulu. Iya. Oh ya, Seperti sekarang itu. modelnya kan kelas 9 sudah selesai di Betul, SMP, masuk kelas 10. Ya. Ya. SMA itu mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Ya. Seperti itu, Ya. Bung Dev. Lalu SMA Transformasi Nusantara ini adalah sekolah yang sangat unik. Ya. Seperti itu. Uniknya Mungkin- seperti apa? Tolong diceritakan. Mungkin Kita iya, santai betul. aja, Bu. Ya. Iya. Mungkin kita tuh belum pernah melihat atau menemui sekolah-sekolah yang seperti ingin kami Ya. buka ini di Timika ini. Ya. Seperti itu. Saya kira bukan di Timika, di Papua belum ada saya dengar tuh. Apa sudah ada di tempat lain? Belum ada Bapak, Oh, tapi ya. kita akan menuju ke sana oke, semuanya. oke, Iya, oke Bung Dev. Jadi sekolah menengah atas Transformasi Nusantara ini kita akan buka walaupun memang agak sedikit telat nih. Kita Ya. tetap tahun ini akan dibuka kelasnya. Ya. Ya, jadi pembelajaran awal itu kita akan mulai di bulan Agustus tanggal 11
grand opening semuanya nanti akan dibuka dan dihadiri oleh Bapak Bupati juga dan ketua yayasan dan serta guru-guru yang berkompeten semuanya. Ya, jadi sekolah transformasi ini uniknya adalah kita adalah sekolah sepanjang hari. Sepanjang hari. Betul. Kita akan selesai di jam 5 sore nanti, Bung Dev. Ini sekolah Gitu yang luar biasa. Iya, semoga anak-anaknya nggak lelah ya, karena pasti sangat menarik pastinya. Setiap hari kita akan memberikan yang terbaik buat siswa-siswa yang ada di TBK ini. Ya. Diprediksi kira-kira untuk kelas 10 itu berapa orang? Kan ini kan tidak bisa banyak toh. Betul, betul. Melalui seleksi kalau begitu. Ya, betul sekali Bapak. Silakan. Tentunya kan ya, sekolah kami ini memberikan beasiswa 100%. Ya. Bukan hanya untuk putra-putri dari Papua, tapi ini juga Medan, untuk Kamoro, Papua lainnya, betul. maupun juga yang Nusantara. Kan namanya kan Nusantara toh. Betul, namanya Nusantara itu harus global Ya, semuanya, gitu. Ya. Bung Dev. Jadi tidak memilih-milih dari kalangan manapun. Selagi siswa-siswi kelas 10 ini mereka berprestasi, ya kan, tapi mereka bingung. Sekarang sekolah serba mahal, seperti itu. Jadi SMA Transformasi adalah tempatnya, di mana mereka akan mendapatkan beasiswa 100% dan tidak membayar sama sekali. Nah, beasiswa ini dari mana ini kira-kira? Nah, itu dia pertanyaan yang sangat bagus, Bung Dev. Jadi ini adalah peran serta dari pemerintah di Kota Timika ini pastinya. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Bupati terpilih. Yes, betul sekali yang sudah memberikan sumbangsinya untuk mendirikan sekolah ini. Nah, jadi segala kurikulumnya pun kami bawa semuanya dari Jakarta. Guru-guru pun juga sudah dari seleksi demi seleksi. Karena semuanya harus teruji. Lulusannya pun kami juga tidak mencari yang hanya asal-asalan seperti itu. Harus berkualitas. Berkualitas tentunya. Karena kita mau mengubah paradigma dulu nih dari dunia pendidikan. Bahwa anak-anak Papua ini terutama di Timika mereka mempunyai hak yang sama. Gitu loh. Bedanya kami memberikan ini secara gratis. Seperti itu. Seragam, buku-buku, semuanya semua kami dikasih, luar biasa. Semua dikasih dan kami berikan semua dari Jakarta. Kami import semuanya. Bahkan nanti juga di makan siang pun kami berikan makan siangnya. Seperti itu. Kalau saya masih kecil saya masuk lagi itu. Betul, betul. Silakan. Saya juga seperti itu udah mungkin nih, Bung Dev. Silakan. Ya, tapi memang ada term and condition apply. Jadi memang khusus buat anak-anak yang berprestasi. Ya, jadi kalau ingin registrasi tentunya harus mengikuti seleksi dulu. Tes dulu ya. Melalui tes gitu. Tapi jangan khawatir, kami sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di bawah standar juga kok. Karena ini di tempat ini kan tidak bisa disamakan di Jakarta. Betul sekali. Kami sudah menurunkan standarnya dan kami berusaha untuk bagaimana anak-anak ini bisa join dan masuk di sekolah transformasi. Karena yang satu, tapi untuk hal ini harus di take note, very serius. Yang penting mereka harus semangat sekolahnya. Harus semangat, itu dulu aja. Jadi harus punya niat baik. Harus punya niat baik. Karena memang beberapa yang sudah daftar ya Bung Dev yang kami terima siswa-siswa yang datang gitu dari setelah mereka tahu dari mana dapat informasinya. Satu dari radio. Sekarang bisa ya berkali-kali. Dari radio salah satunya. Dari flyer dan umbul-umbul yang mereka lihat di jalan-jalan yang sudah kami pasang. Jadi ada beberapa yang memang mereka sulit membaca, masih ada. Ya, jadi ada yang tidak mengerti bahasa Inggris juga. Padahal itu bahasa Inggris itu modal utama sebenarnya. Modal utama. Karena dia akan memakai laptop. Betul. Nanti kita akan masuk ke fasilitas ya. Kita bicara ini. Ini saya mau menjelaskan tentang background dari SMA Transformasi Nusantara dulu. Jadi yang penting siswa-siswa ini ada keinginan yang tinggi dan mereka memang pintar, seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jangan kalah patah semangat dulu. Oh, saya nggak bisa nih ngikutin tesnya, enggak seperti itu. Kita coba dulu. Harus punya jiwa besar. Betul. Dulu. Iya.
Nah jadi mungkin ya Bung Dev, mereka juga khawatir ini terlambat karena sekolah-sekolah lain sudah masuk. Iya, memang targetnya kita di tahun ini bagi mereka yang putus sekolah, tidak ada dana, ya kan? Atau mereka mungkin sudah terlambat nggak bisa masuk lagi ke sekolah-sekolah yang lain. Oke, jadi inilah saatnya kami menggarap dulu pada semua siswa-siswa yang masih di luar sana yang belum bersekolah. Ya, mudah-mudahan dia dengar ini. Iya, betul sekali. Itulah tujuannya kami. Karena kelas kami ini akan buka paling tidak 30 siswa per kelas. Per kelas. Iya. Jadi direncanakan kalau umpamanya ada 90 siswa ya 3 kelas. Oh iya dong. Iya, kita nggak mungkin jadikan semuanya satu kelas begitu, Bu. Nanti gurunya bisa pusing. Gurunya pusing, kasihan anak-anaknya juga. Seperti itu. Nanti setelah ini kita mungkin bisa berbicara tentang fasilitas dan apa saja yang nanti kita lakukan dalam sekolah sepanjang hari ini. Baik, kalau begitu juga nanti kita mengundang pendengar. Mungkin juga Bung Pet, Bung Ulis, orang-orang yang sering bertanya, Pak Bung Delta bisa bertanya. Anda punya anak kan ada. Kemudian ya terutama untuk saudara-saudara kita dari Amume dan Kamoro dan 5 suku kekerabatan. Kalau Anda mendengar ini silakan bertanya. Baik, untuk sebelum kita lanjutkan, nanti kita undang Anda di nomor telepon 081149090102, Radio Publik. Kita break sebentar, baru nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan, Miss Uli. Ya, Pak tadi Bung Dev. Oke. Tadi kita sudah berbincang-bincang banyak, tapi kita kepingin tahu dulu. Sebenarnya visi misinya apa sih? Nah ini perlu dijelaskan sehingga pendengar kita ini paham betul. Oh iya ini sebenarnya. Iya. Sudah bicara tentang gratis. Sudah bicara tentang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Betul. Dikasih sekolah, dikasih makan lagi. Gratis lagi. Puji Tuhan. Guru-guru dibawa dari luar yang mempunyai kompetensi. Betul. Tidak sembarang guru. Betul, Bung dan Dev. tidak terlalu diintervensi dan kepentingan-kepentingan lain. Dia punya performance yang memang betul-betul independen. Sesuai dengan ini misi dan visi dan misi kita perlu tahu. Silakan. Ya. Sekali lagi Bung Dev, saya bersyukur dan puji Tuhan untuk Bapak Bupati kita. Ya, itu Pak John Rekop. Yes, dia mempunyai visi ke depan bagus. Betul, betul. Dan beliau memang betul-betul mau memberikan yang terbaik banget nih, terutama di dunia pendidikan. Jadi Sekolah Transformasi Nusantara ini yang akan dibangun secara Nusantara. Nanti kita juga akan membangun di daerah Papua yang lainnya. Yang penting di sini contohnya. Oh iya, di sini adalah pelopornya pertama kali seperti itu. Jadi adapun dari visi Sekolah Transformasi Nusantara menyatu padukan pengetahuan, pengalaman dan kearifan lokal untuk menghasilkan pemimpin Indonesia yang tangguh di masa depan, Bung Dev. Sekali lagi diulang dulu. Yes, visinya, dari Sekolah Transformasi Nusantara itu sendiri adalah menyatukan pengetahuan, pengalaman dan kearifan lokal untuk menghasilkan pemimpin Indonesia yang tangguh di masa depan. Luar biasa. Itu. Jadi kalau visinya model ini, berarti pola pengkaderan dalam pendidikan ini, dia akan melahirkan sumber daya manusia yang betul-betul punya kemampuan. Dan siap untuk menjadi pemimpin di masa depan yang baik. Kita perlu ada reformasi. Bung Dev. Itu sekarang ini kan orang terkait dengan pendidikan formal, pendidikan yang ada di yayasan, kemudian ada dari pemerintah. Tetapi banyak orang juga belum menikmati seperti ini. Jadi ini kesempatan pemerataan. Betul, Bung Dev. Saya setuju banget. Makanya Bung Dev kalau bisa dilihat saya datang langsung dari Jakarta. Luar biasa. Yayasan memberikan dan memutus saya untuk datang ke sini. Nah yayasan apa itu?
Nanti bicara misinya dulu, baru kita bicara itu. Ya. Baik. Jadi ini secara tadi visi sudah saya bacakan ya. Lalu di sini ada tambahan-tambahan lagi bahwa sekolah pertama di Timika ini kita berbasis karakter. Ya, kepemimpinan dan keahlian sepanjang hari. Maksudnya tuh sepanjang hari itu apa sih Bung Dev? Coba dijelaskan ya. Saya akan jelaskan ya. Kita kan yang pertama kita kan diajarkan tentang leadership transformation di situ. Jadi kepemimpinan yang ditransformasi. Betul sekali. Itu nomor satu tentunya dengan secara value-nya yang positif. Betul. Lalu nanti kita akan mengajarkan di sana tentang business development dan management. Computer Science and Technology, Hotel and Tourism Management. Ada yang kalau suka dengan art dan media, nah kita juga bisa mengajarkan. Dan yang paling utama juga di sini ada sport ability-nya. Kita tahu bahwa tingkat dari siswa-siswi di anak muda lah ya, terutama di Papua ini suka dengan olahraga terutama music. Bola dan musiknya juga. Seperti itu sih Bung Dev. Itu visinya? Itu visinya. Saya coba komentar sebentar. Jadi saya melihat bahwa ada satu perubahan. Orang hidup ini kan harus ada perubahan. Setuju. Untuk mengisi apa yang memang sudah diwariskan dari pembangunan ini. Yang pemerintah sudah membuat dengan biaya yang sangat besar. Betul. Tetapi kalau memang sekolah transformasi Nusantara ini dengan visinya seperti ini, berarti karena basic pertama adalah karakter. Betul. Kalau karakter kurang bagus sulit itu. Dia pandai seperti apa, tapi kalau karakternya tidak dibuat dengan baik itu juga akan sulit. Betul. Apa salah saya bilang ini? Menurut enggak, itu betul. Nah, tapi kalau karakternya bagus, kemudian kemampuan knowledge-nya ditunjang, ilmu pengetahuan, nah, tentunya dia akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang apalagi bermutu. Dia harus bermutu. Kearifan lokal harus dia lihat karena yang dia hadapi siapa kan. Betul. Itu juga tidak boleh jauh dari konteks sekolah kita. Silakan lanjut lagi. Jadi sekolah menengah atas ini sekali lagi kita akan buka dari kelas 10 dulu ya, Bung Dev ya. Lalu di sini juga benar sekali tadi Bung Dev mention tentang karakter. Nah, jadi di salah satu bidang studi kami juga nanti kami akan mengajarkan tentang karakter building itu namanya. Selain dengan leadership ada karakter building. Karena dua hal itu harus berjalan selaras. Dia sejajar. Betul, harus. Kalau satu ini pincang ini tidak akan jalan. Gitu. Kita mau jadi pemimpin tapi kita tidak mempunyai karakter yang baik, itu pun tidak akan berjalan dengan selaras. Saya coba pemimpin kan beda dengan kepala ya. Kalau kepala semua orang bisa, tapi untuk memimpin akan sulit. Betul sekali. Karena ada dibentuk dengan sejajar tadi. Karakter buildingnya ini harus jalan. Betul. Jadi ada pepatah yang mengatakan be a leader, not a boss. Nah itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau dia leader itu dia akan memimpin, dia akan memberikan contoh. Dari dirinya sendiri dulu. Kalau kepala biasa-biasa saja. Kalau kepala mungkin dia akan di atas dan dia hanya memerintah seperti itu tanpa memberikan contoh. Kalau pendidikan kan beda, leadernya Jadi ayo ini saatnya kita tuh untuk mengubah paradigma, untuk memberikan yang terbaik nih pendidikan kita ini. Karena kita harus melihat foundation, dasarnya dulu kita itu sebagai guru tuh harus seperti apa sih? Dunia pendidikan ini harusnya mau dibawa ke arah mana sih? Seperti itu sih Bung Dev kalau menurut saya. Jadi dengan bukan sedikit lah ya, visi yang kami punya ini, semoga kami memberikan pembaharuan untuk anak-anak Timika di sekitarnya. Ada perubahan sikap. Iya betul. Behaviornya harus berubah. Exactly. Perilakunya. Iya betul Bapak. Mungkin banyak sekali pekerjaan yang akan kami lakukan nantinya ke depannya. Tetapi kita harus melihat ini bukan buat diri kita atau orang lain, tapi buat Tuhan. Itu prinsip dalam hidup saya juga. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Tidak ada. Seperti itu. Jadi karakter leadership it's number one. Seperti itu. Jadi memang apa yang dijelaskan oleh Miss Ulini. Ini sesuatu yang baru di sini. Sehingga kita menyampaikan dengan gaya-gaya biasa saja. Karena kalau terlalu vulgar dalam keadaan yang selalu formal, itu orang tidak mengerti. Nanti yang ada bosan ya Bung Dev ya. Jadi kita harapkan
terobosan pertama yang baru ini dari yayasan apa ini? Nah, yayasannya, ya yayasan sebenarnya sama, Yayasan Transformasi Nusantara seperti itu. Cuman kan kita itu sebelum Yayasan Transformasi Nusantara ini terbentuk, kita dimulai dari ada yang namanya Yayasan Tuayan Dunia atau World Harvest. Iya, dan dengan gereja kami itu namanya AFGF, Bung Dev. Iya. Baik, kita terima telepon dulu. Oke. Silakan ya. Halo. Halo. Juga. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Ya. Bung Delta. Ini di sini ada kepala sekolah dari sekolah yang baru ini, Bung Delta. Yang namanya Sekolah Transformasi Nusantara. Ada Miss Oli yang ada di studio ini. Bung Delta mau tanya apa kalau punya anak, karena ini Nusantara. Jadi silakan kalau punya anak mau masuk, tadi sudah dengar bisa bertanya kepada Miss Uli, dia akan jawab. Silakan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Bung Delta namanya. Bung Delta, oke Bung Delta. Yang pertama kita bersyukur untuk Tuhan dulu ya, bahwa hal-hal yang baik itu selalu bertaburan di kota kita tercinta ini. Puji Tuhan. Teristimewa buat Bapak yang memimpin kita sekarang dan wakilnya. Oh ya, Pak John dan Pak Immanuel Kemong. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan selalu memberikan anugerah dan kekuatan bagi mereka berdua agar mereka selalu menjaga kita dari hari lepas hari, karena ide dan gagasan mereka memang luar biasa. Yang pertama saya mau tanya Ibu dulu, apa bedanya dengan sekolah rakyat sekolah ini, supaya jangan membingungkan masyarakat, Bu, karena akhir-akhir ini kan tengah didengungkan sekolah rakyat. Kebetulan Ibu datang dengan sekolah yang satunya, STN. Jadi mungkin supaya dengan bahasa yang sederhana, kan, supaya masyarakat kita bisa paham, toh. Kira-kira bedanya dengan sekolah rakyat itu apa, supaya masyarakat masih punya ini ke depan lagi, bahwa ternyata ini bukan, ini dengan sekolah rakyat tapi bukan, ini hanya lebih bagus lagi begitu, kan. Kira-kira begitu. Terus, yang kedua, saya mendengar juga bahwa memang dispesialisasikan untuk atau saudara yang ada di tanah Papua. Tapi toh tidak menutup kemungkinan untuk saudara-saudara lain yang bisa mendaftar untuk menjadi siswa tersebut. Saya berpikir bahwa positif sekali karena Ibu dong punya gagasan tadi memang luar biasa. Saya cuma mungkin pertanyaan pemungkasnya tadi saja tuh. Bedanya dengan sekolah rakyat itu apa? Karena semuanya yang Ibu jelaskan tadi sudah jelaskan. Demikian Delta kembali ke studio. Terima kasih Bung Delta. Bung Delta, sebenarnya Bung Delta kalau keren panggil Miss saja lah, Miss Uli. Iya. Ya orangnya cantik ada di studio ini. Oh puji Tuhan. Iya. Baik. Ya jadi bisa saja. Tadi kan pertanyaannya begini. Ya. Supaya apa bedanya? Supaya masyarakat tahu kan ada sekarang ini kan lagi populer ini kan yang di Presiden mendirikan sekolah rakyat. Betul. Beda dengan sekolah transformasi Nusantara ini itu aja dia beliau minta. Kalau yang lain tuh dia mengangkat jempol. Terima kasih Bung Delta. Iya, betul sekali. Oke, saya baru mengerti konsep dari sekolah rakyat ini karena dari Bapak Presiden kita betul ya. Ya, sebenarnya mungkin kalau saya bisa gabungkan ya, sekolah rakyat ini kan tambahannya adalah mereka juga dapat makan gratis ya Bapak ya. Dapat. Oke. Ya, sekolah transformasi Nusantara ini selain dari makan gratisnya juga ada, kita juga tetap aja kurikulum dari pemerintah itu tetap kita pakai. Namanya kurikulum merdeka saat ini kan. Jadi buku-buku kita juga mengacu pada yang kurikulum merdeka ini. Tetapi ada nilai plus-plusnya yaitu dengan karakter dan leadership value itu sendiri. Seperti itu sih, dengan fasilitas-fasilitas yang sangat baik juga. Jadi kalau dibilang ada sama atau bedanya, saya juga belum begitu mengerti tentang konsep sekolah rakyat ini ya. Karena yang saya pahami ya, saya hanya membuka sekolah yang di apa ya namanya ya, yang diberikan secara khusus oleh pemerintah dari Bapak Bupati itu sendiri. Iya, betul sekali. Mungkin konsepnya ada ke situ juga kali ya Pak ya. Kalau yang saya tahu, kalau sekolah rakyat yang didirikan oleh konsepnya Pak Presiden ya. Pak Prabowo, itu sebenarnya sekolah yang dibuka yang notabene dia berpola asrama. Terutama untuk anak-anak yang sekolah dasar yang mereka mungkin belum bisa
dapat duduk di sekolah-sekolah yang sudah kota atau sudah kemampuan untuk bisa bersekolah. Iya. Tapi kasihan yang bagi tidak punya apa-apa kan sulit. Betul. Mungkin itu yang saya tahu sedikit itu. Sedangkan yang ini kan beda ini. Iya. Ini sudah di kelasnya di kelas 10 masuknya. Betul. Begitu Bung Delta ya. Silakan. Iya. Tadinya konsepnya untuk asrama pun kami mau ada menuju ke sana Bapak. Cuman kami belum bisa menyiapkan fasilitas itu. Jadi fasilitas yang ada ini hanya di makamnya sementara untuk seperti itu. Jadi asrama masih belum ada. Pasti dibangun oleh pemerintah. Yes, masih itu akan program tahunan yang kita ke depannya nanti. Karena gedung yang saat ini pun ini hanya sementara aja kita. Ya. Betul. Karena ini belum layak. Betul. Tapi kelas-kelasnya udah bagus. Kami sudah isi dengan barang-barang yang kami bawa dari Jakarta semuanya. Nah, jadi kita akan mempunyai gedung sendiri. Seperti itu. Jadi itu adalah program untuk 1 tahun ke depan yang akan kita rencanakan. Seperti itu sih Bapak. Sulit memang luar. Kalau memang ini memang satu trik yang dibuat oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati tentang sekolah transformasi Nusantara ini. Kemudian untuk sementara Bung Delta, ini kebetulan memang yang ada di YP Maka ini memang dirancang untuk pendidikan. Tetapi lama. Ini inisiatif dari Bupati dan Pak Leo Tumuka sebagai direktur. Betul. Jadi ini harus kita akui. Iya, gedung-gedungnya pun masih bagus banget, bagus. Termasuk juga yang ada radio ini kan luar biasa. Oh luar biasa, saya juga masuknya, wow, studionya dingin sekali di sini. Itu YP Maka, nanti juga pemerintah harus bertanggung jawab. Wonderful, keren. Kami berdoa supaya 5 tahun yang akan datang kedua pemimpin ini, Yohanes Retop dengan Immanuel Kemon ini bisa jalan. Karena pendidikan itu yang merubah mental orang. Iya betul, saya setuju sekali Bung Dev, setuju sekali. Jadi Bung Delta pasti dia tahu itu. Dia senang kan begitu. Karena ini hal baru Bung Delta. Di Papua ini belum ada. Ini uji coba yang dilaksanakan pertama kali atas konsep yang dibangun antara yayasan ini dengan pemerintah daerah sini. Yang Bupati inilah yang akan mulai muncul ini. Sehingga mungkin kalau ada punya anak atau punya apa, mari datang supaya tepat tahu dia akan melahirkan pemimpin yang memang hebat di masa depan. Karena dibangun melalui karakter. Setuju Bung Dev. Silakan bisa dilanjutkan ya. Jadi untuk kelanjutannya, mari silakan Bapak Ibu datang ke tempat kami ini. Kita akan menjelaskan lebih sedetail-detailnya lagi. Dan pembukaannya pun pendaftaran maksudnya masih terbuka juga. Karena kita akan mulai di awal Agustus, pertengahan Agustus, sekolah pertamanya. Pertengahan sebelum 17 Agustus ya? Atau sebelum dong. Sebelum supaya nanti 17 Agustus mereka sudah bisa mendengar Indonesia Raya. Betul. Iya betul sekali. Baik, sebelum kita lanjutkan kita break dulu. Baik, kita lanjutkan lagi Miss Uli. Jadi untuk Bung Delta tadi pakai Ibu, tapi karena sekolah Nusantara ini basicnya nanti Inggris lebih banyak dilatih. Begitu. Kita lanjutkan. Jadi sekarang kan tadi kita sudah mulai visi, misi dan lain sebagainya. Sekarang kita mau melihatkan apa sebenarnya yang menjadi perangkat fasilitas yang ada. Baik fasilitas yang sifatnya hardware maupun software. Iya, betul. Baik, Bung Dev, terima kasih. Untuk segala fasilitasnya yang ada ini, tentunya pastinya kalau kelasnya nyaman, suasana belajarnya pun pasti akan nyaman. Ya kan? Itu yang kunci utamanya dulu, di mana anak-anak tuh bisa menjadikan sekolah itu rumah kedua mereka. Karena mereka menghabiskan waktu mereka tuh sehari-harinya di sekolah untuk belajar. Jadi pastinya gedungnya sangat-sangat baik sekali, ya. Kita berterima kasih untuk MPCC, YP Maka juga, dan kita punya ruang serbaguna yang sangat luas, di mana nanti kita juga punya kantin, ada ruang lab komputer,
ada ruang lab kimia dan fisika. Itu peralatannya dibawa dari Jakarta? Oh iya pastinya, pasti semuanya kami bawa dari Jakarta. Untuk internetnya pun juga kita sudah masuk dan mengadakan kerjasama untuk internet yang supaya bisa kuat internetnya, dan anak-anak juga belajar secara online-nya pun juga atau belajar dari digital juga mereka sudah lebih enak seperti itu. Dan tentunya juga segala fasilitas yang ada, kalau tidak ada guru-guru yang berkompeten pun tidak akan harus seimbang. guru yang bagus ya? Iya, harus guru yang yang ya dibilang bagus, saya percaya semua guru juga memang pasti bagus sih ya. Tetapi kan ada pilihan. Betul, bagaimana dia memperkaya dirinya sih sebenarnya. Jadi guru-gurunya kita ini dari universitas yang ternama semua. Bung punya nama. Betul, dari Universitas Negeri UGM. Ya, ada juga di UGM, ada juga dari Cendrawasih seperti itu. Ada juga dari yang swasta Ukrida seperti itu. Jadi untuk proses seleksi guru-guru ini pun kita melakukan tahap interview yang sangat-sangat ketat. Dan juga ada yang namanya micro teaching dulu. Jadi sebelum kita benar-benar mengatakan ya kamu masuk dengan tim kami, kita juga proses seleksi namanya micro teaching seperti itu. Jadi mereka buat video pembelajaran seperti itu ya. Jadi SOP dari HRD kami itu memang sangat tinggi sih. Jadi itu pertanyaan demi pertanyaan, bahkan ada tes IQ, EQ pun juga semuanya ada. Supaya lebih jelas ya? Supaya lebih jelas. Jadi itu harus partner. Oh kalau iya IQ-nya bagus, EQ-nya tidak bagus, percuma juga. Benar. Jadi itu semuanya secara standar operasional sudah kami jalankan. Jadi puji Tuhan kita sudah mempunyai satu tim guru-guru yang siap untuk mengajar siswa-siswi nanti di tahun ajaran ini. Jumlahnya tadi berapa? Untuk 30? Satu kelas 30? Iya betul, untuk satu kelas 30 dan kami terus masih memberikan kesempatan buat siswa-siswa yang ada di luar sana untuk bisa bergabung dengan kami, dan tim kami di sini memang kami baru mulai 7 guru. 7 guru? Iya 7 guru, dan itu semuanya sudah mereka berkompeten di bidangnya masing-masing seperti itu. Iya. Jadi selain tadi guru-gurunya juga fasilitas dan tentunya program-program dari sekolah itu sendiri ya. Ada kegiatan-kegiatan nanti yang siswanya akan lakukan. Training demi training, seminar demi seminar akan diadakan. Kurikuler tidak? Iya betul sekali Papa, Bung Dev. Ini kita pastinya ada ekstrakurikulernya seperti itu. Baik, kita terima telepon dulu. Oke. Halo? Halo? Kembali. Oh silakan, rupanya ini masih ingin tanya, Miss Uli ada di sini. Wah silakan. Betul, saya ingin tanya, kita cuma mau meniriskan saja. Oh iya betul. Mungkin tolong dijelaskan juga, sekolah ini gratis atau dibayar? Kalau dibayar berapa? Terus kalau gratis Oke, sudah. Ya semua publik dan orang tua kan bisa mereka-reka, anak saya mau ke sana, ini gratis ini. Ya rupanya dibayar, belum dengar dari awal ya. Nanti dijelaskan. Sekolah ini masalahnya sudah di akreditasi. Apa bahasanya bagaimana ya? Sudah sejajar dengan sekolah-sekolah pemerintah atau belum? Supaya masyarakat itu juga bisa tahu, jangan apakah dia masih swasta full ataukah sudah subsidi, maksud saya. Subsidi artinya kan sudah sejajar dengan sekolah-sekolah pemerintah. Terima kasih. Ada 2 Miss Uli. Yang pertama tuh bayar kah tidak. Yang kedua ini dia sudah sejajar atau tidak dengan sekolah-sekolah negeri begitu. Oke, terima kasih. Bung siapa tadi? Bung Delta. Bung Delta. Iya, di topik pembicaraan kita di awal tadi saya sudah memberikan informasi bahwa Sekolah Transformasi Nusantara ini adalah pure gratis 100%. Jadi siswa datang ke sekolah itu hanya bawa buku siswanya mereka, tas mereka, lalu pulang tanpa dipungut biaya 1 rupiah pun. Malah dikasih makan ya? Malah dikasih makan. Seperti itu. Ya. Jadi dan yang kedua, apakah ini sama dengan sekolah negeri? Bahkan ini di atas dari sekolah negeri. Ya Bung Delta ya. Ya, kalau negeri aja pun masih bayar ya, Bung Dev ya. Buku sama seragam. Ya. Kalau ini benar-benar tidak berbayar. Seragam pun kami akan berikan secara
Jadi punya standar rekomendasi dari pemerintah juga. Iya. Ya. Bapak Ibu yang ada di rumah sekarang yang mendengarkan juga ya, bahkan seragam pun itu kami berikan dari vendor kami yang notabene-nya dari sekolah swasta kami. Yeah. Di mana itu harganya pun ada kualitasnya. Yeah. Bung Dev. Yeah. Tapi saya juga sampai saat ini pun saya sebenarnya masih amazed sekali. Yeah. Segitu baiknya. Gitu loh Bapak. Apapun yang terjadi di luar sana, mungkin politik seperti apa, itu bukan ranahnya kita. Yeah. Pendidikan yang kita. Jangan berpikir negatif. Yeah. Betul. Kita jalankan. Programnya sudah terstruktur untuk beberapa tahun ke depan. Gitu loh. Jadi ini bukan hanya yang kaleng-kaleng, berita yang kaleng-kaleng, tidak seperti itu. Makanya saya terus mengundang, yuk silakan mari datang. Dan kita lihat seperti apa. Gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi fakta. Kita berhenti sebentar, kita ikuti. Baik, saya kira waktu kita ini juga sudah terbatas. Iya. Karena kita akan mengikuti acara yang lain lagi. Wow. Jadi terima kasih untuk Bu Uli. Iya. Miss Uli ini sudah memberikan, jadi ada harapan. Ini sekolah ini didukung penuh oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah, Pak Yohanes Retop dan Emmanuel Kemum. Kemudian diberikan support dari YPMK. Dalam hal ini Direktur Dr. Leo Tumuka. Iya, betul. Jadi baik, hari ini kita waktu juga yang... Oh, sayang sekali ya Bung Terima kasih untuk Miss Uli. Terima kasih. Harapan kami semua apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Jangan lupa datang. Jangan lupa datang. Pendaftaran masih dibuka. Nanti lain kali kita buka lagi. Iya. Terima kasih, kita berpisah. Iya, Sampai sama-sama. jumpa.